Wih. Ini kan salah saya. Serius? Sak-sakat. Bentar. Assalamualaikum, biasa salah? Biasa salah? Muslim, Saris? Muslim. Biasa salah. Assalamualaikum. Naon jawab dah? Waalaikumsalam. Ayah kepriogianan atau tadi ya? Sok cepat. Serius? Karunya karena waruga. Sing kasihan kan sama waktu Allah kebiasa ini. Ya. Namun nyaah kawaruga ada makhluk. Namun ayah pas mau jadi serius kan sok serius. Bila ayah unek-unek di mana anak dekat kadang mengatakan tuh. Kan abirek nanos gitu yang disabatna bangsa Korea biasa sahadat. Biasa payung sahadat. Berarti sanes muslim. Sabab muslimah syaratnya sahadat. Bunyinya kieu asyhadu alla ilaha illallah keluar beas ya. Itu gimana? Di saya priyo gimana? Keluar banyak. Keluar lelaunan ya. Teu aya pesan. Kan keluar tong lebet deui. Lamun lebet deui ku abdi di budak. Amun aya kakesel unek-unek dina mana keluarkeun ayeuna. Lamun aya pesen. Tapi lamun teu aya keluarnya. Mohon keluarnya. Terus ngontos keluar. Istighfar tos tuh. Kami dipantasnya kalau nanya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat Alba TV, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga aktivitas kita dilancarkan, jasmani kita disehatkan, dan dimudahkan segala milik rezeki kita dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Alba TV, sudah lama juga kita baru berjumpa lagi. Karena memang banyaknya rutinitas sehari-hari yang kita lakukan dan memang suasana juga masih suasana PSBB ya, tentang virus COVID-19 atau virus Corona, yang memang kita dianjurkan memakai masker dan mencuci tangan, dan kita juga tetap harus menjaga kesehatan, jaga jarak, tetap hargai aturan pemerintah dan menjadi warga negara yang baik. Oke sahabat Alba TV, di kesempatan kali ini ya saya akan membahas tentang sebuah kisah, bukan kisah ya, tapi lebih ke sebuah ilmu pengetahuan. Namun sebelum saya bercerita tentang apa yang ingin saya sampaikan ini, sekali lagi jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Kaji kembali, pelajari kembali dari sumber-sumber yang benar-benar mengetahui tentang keilmuan, tentang pelajaran yang memang kali ini yang saya akan bahas itu tentang pengertian tulang bolong atau orang yang gampang kerasukan, dan ciri-ciri orang yang mudah kerasukan, dan bagaimana cara mengobati orang kerasukan. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, kita langsung ke poin pertama ya sahabat ya, mengenai tentang istilah tulang bolong. Sebetulnya tulang bolong itu hanyalah sebuah kias atau perkataan halayak umum tentang pengertian orang yang gampang kerasukan atau kesurupan. Namun saya mempunyai istilah lain gitu kan. Lebih dasarnya sebetulnya bukan kesurupan atau kemasukan. Lebih detailnya yang saya ketahui dan saya sampaikan itu hanyalah ketempelan. Jadi jarak antara makhluk gaib dengan tubuh manusia itu hanya sekian mili lah. Jadi dia cuma menempel aja sahabat, tidak masuk atau merasuki tubuh kita, hanya menempel. Sehingga apapun yang kita lakukan
itu berlawanan dengan makhluk yang mengendalikan kita, karena kita ditempeli oleh makhluk itu di alam bawah sadar kita. Kita sadar, namun kita dikendalikan oleh makhluk yang mendekati kita. Itu pengertian daripada tulang bolong secara gamblangnya. Oke, kita buka yang tadi saya sampaikan, bagaimana tentang ciri-ciri orang yang gampang kerasukan, yang gampang ketempelan atau diistilahkan tulang bolong. Jadi ada 5 ciri di sini yang ingin saya sampaikan ke sahabat. Ciri-ciri manusia yang mudah kerasukan dan sangat disukai oleh makhluk jin atau makhluk halus. Bisa dikatakan makhluk tak kasat mata, goib namanya. Yang pertama kawan, yaitu aroma atau aura tubuh kita. Yang pertama, aroma atau aura tubuh itu maksudnya seperti apa? Setiap manusia itu memiliki aroma tubuh atau aura tersendiri dari masing-masing pribadinya. Ada yang auranya tenang, ada auranya yang amarahnya luar biasa, ada yang auranya pendiam. Aura tersebut itu bisa digambarkan dari perilaku si makhluk atau manusia tersebut, pribadinya masing-masing. Itu yang pertama, dari aura atau aroma tubuh. Yang kedua, itu dari darah haid. Darah haid itu maksudnya apa? Ya, di sini kita jelaskan berarti sosoknya berarti kaum Hawa, karena kaum Adam tidak pernah haid ya kawan ya. Jadi buat para kaum Hawa nih harus benar-benar resik, apik alias bersih apabila datang tamunya ya. Nah, biasanya kan para kaum Hawa nih haid itu setiap bulan ya, setiap bulan, 1 bulan sekali lah biasanya ya. Itu datang tamu atau haid. Nah, saat mereka datang haid ini, mereka harus lebih bersih dari hari-hari sebelumnya sebelum mereka kedatangan tamu gitu kan. Dalam arti bahasa seperti apa? Dari kebersihan badan, dari setelah dia membersihkan yang dia pakai untuk menutupi tamunya yang datang, sebelum dibuang gitu kan. Alangkah baiknya itu dicuci bersih dulu. Dicuci bersih dan dibuang di tempat yang benar-benar juga apik, jangan sembarangan gitu kan. Buanglah pada tempatnya namun dengan cara yang baik. Dibersihkan dulu, lalu baca doa. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari gangguan-gangguan makhluk tak kasat mata gitu kan, karena darah haid ini sangat disukai juga oleh makhluk-makhluk seperti demikian, khususnya kaum Hawa. Yang ketiga, itu dari bentuk tulang. Nah, maksudnya apa bentuk tulang di sini? Yang tadi saya katakan tulang bolong. Jadi yang dibilang tulang bolong itu bukan tulangnya yang bolong atau ada bolong lubang di tulang, itu bukan seperti itu. Jadi itu adalah istilah. Tulang bolong ini adalah iga yang renggang. Jadi setiap postur tubuh manusia itu memiliki postur yang berbeda-beda. Maaf ya kawan ya. Ada yang tegak lurus, ada yang agak merunduk, ada yang dadanya tegap gitu kan. Jadi masing-masing pribadi manusia itu memiliki postur tubuh yang berbeda-beda dan bentuk tulang yang berbeda-beda. Nah, yang paling disenangi oleh makhluk jin atau tak kasat mata itu juga salah satunya adalah dari bentuk tulang yang renggang atau iga renggang. Itu sangat mudah dimasuki oleh makhluk halus atau makhluk tak kasat mata. Terus yang keempat, itu pola pikir. Jadi setiap manusia juga memiliki pola pikir dan daya pikir yang berbeda-beda dari setiap makhluk ke makhluk lainnya. Karena itu memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua makhluk berpola pikir sama, mungkin Allah tidak akan menciptakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Kan seperti itu kawan ya. Jadi pola pikir tersebut yang dimaksud adalah saat manusia itu berpikir yang negatif, gampang berpikir negatif, gampang amarah, gampang emosi, itu adalah yang paling disenangi oleh makhluk tak kasat mata atau makhluk goib. Contohnya, kita ke tempat yang anggaplah dibilang angker atau dibilang itu tempat serem atau mistis. Jadi pikiran dia selalu dipikirnya dengan hal-hal negatif, bayangan-bayangan negatif bahwa makhluk itu memang ada di dekat kita. Ya secara secara logika memang namanya tempat angker atau tempat sepi pasti banyak makhluk seperti demikian. Namun jangan terlalu ditekankan bahwa mereka tuh akan mendekati kita dan akan ngapain kita, jangan. Itu adalah salah satu sumber mereka untuk mempengaruhi kita lebih dalam, pola pikir ya kawan ya. Terus yang kelima adalah tentang gaya hidup. Gaya hidup di sini lebih mepet ke pola pikir ya. Kalau pola pikir kita sehat, gaya hidup kita pun akan sehat.
Nah, gaya hidup di sini adalah tentang keseharian pribadi makhluk yang kita ucapkan adalah manusia ya kawan ya. Jadi gaya hidupnya seperti apa? Kalau gaya hidup kita nih maaf gitu kawan ya, kita senang dunia malam, senang urak-urakan dan sebagainya gitu kan, sering ribut ini itu. Nah, itu pun sama, sangat disenangi oleh makhluk tak kasat mata atau makhluk goib. Karena senantiasa makhluk goib atau makhluk tak kasat mata dikatakan jin. Nah, itu sangat menyukai sifat-sifat karakter manusia yang temperamental, gaya hidup yang bebas, gaya hidup yang memang cinta akan kebebasan tanpa ada takaran atau filter. Nah, gimana kita cara menanganinya? Dari kelima gaya hidup atau katakanlah 5 ciri-ciri yang tadi saya sampaikan. Kita bahas satu persatu kawan ya. Oke. Yang pertama itu tentang aura tadi yang saya katakan. Bagaimana cara mengontrol aura kita agar kita ini menjadi aura pribadi yang baik ya. Mengontrol aura itu kembali lagi dengan kehidupan kita juga sehari-hari. Apabila kita ada di suasana tempat yang memang tempat itu tenang ke batin kita, terus lingkungan kita pun tenang dengan hawa religi, insya Allah aura kita pun akan menjadi lebih baik. Nah, terus tadi yang darah haid sudah dijelaskan ya, dengan cara mencuci yang bersih. Yang ketiga tadi itu apa? Bentuk tulang daripada si manusia tersebut atau yang renggang. Gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu kita harus banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau menemui yai sepuh atau praktisi yang memang mengerti di bidang agama. Maaf kawan, yang saya katakan di sini praktisi bukan dukun ya. Jadi kita lebih datang ke siapa? Kita datang ke ahli agama yang mengerti tentang keilmuan-keilmuan Al-Quran, yang bisa memberi arahan kita bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar makhluk tak kasat mata ini tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu ya. Terus yang keempat, pola pikir. Pola pikir ya, kita harus bisa membiasakan diri dari lingkungan. Lingkungan kita harus benar-benar lingkungan yang steril, yang bersih, yang benar-benar lingkungan tersebut membawa pribadi kita menjadi hal yang lebih baik ke depannya. Gaya hidup pun sama. Kita harus merubah gaya hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik agar kita bisa mengontrol kehidupan kita dengan baik pula. Karena lingkungan adalah tempat yang paling utama untuk merubah gaya hidup kita menjadi hal pribadi yang lebih baik. Seperti pepatah orang tua, kita nongkrong sama tukang ikan pasti kita akan kebawa amisnya. Kita nongkrong sama tukang parfum pasti akan kebawa wanginya. Kita nongkrong sama misalkan siapa ya, sama anak-anak malam ya kita akan kebawa di dunia malamnya. Namun gitu kan, kita pun harus punya filternya. Tidak apa-apa bergaul dengan siapa saja sah gitu kan. Tidak ada yang membeda-bedakan manusia dengan manusia lainnya. Karena di mata Allah Subhanahu wa taala kita semua sama. Namun kita harus punya patokan filter dan patokan dasar di mana kita bisa mengimbangi diri kita dari lingkungan yang harus kita jalani dengan baik. Oke kawan, seperti itu ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang tulang bolong lebih detail, yang mana seperti kejadian kemarin ya. Jadi waktu saya mau ke acara kawan saya yang selamatan ya kawan ya. Jadi selamatan di hari 17 Agustus itu ada selamatan nikahan kawan. Nah, salah satu keluarga ini besanan. Di kita nih ada istilah besanan. Bagaimana di tempat sahabat nih? Ada nggak adat istiadat besanan? Jadi kita bawa-bawa barang untuk mempelai wanita. Nah, setelah pulang besanan, mereka pulang ke rumah masing-masing. Namun terjadi sebuah insiden ya, sebuah problem yang memang di luar nalar logika. Bisa dikatakan salah satu keluarga ini kesurupan kawan, atau kerasukan orang bilang. Yang saya tadi sampaikan, saya punya istilah lain yaitu ketempelan. Nah, yang ketempelannya ini kebetulan adalah kaum Hawa, bisa dikatakan perempuan ya. Jadi dia kerasukan, jadi dia marah-marah sampai istilahnya orang yang mau menolong dia biar makhluk itu keluar dilawan. Berapa orang, banyak banget itu orang megangin dia, nggak ada yang kuat megangin dia. Padahal dia perempuan kawan, yang meganginnya laki-laki, tapi nggak ada yang kuat. Kenapa bisa demikian? Karena dia dikontrol oleh makhluk yang nempel ke diri dia, sehingga kekuatan dia lebih besar daripada pribadinya. Pola pikirnya dia diganggu oleh makhluk yang masuk ke diri dia.
sehingga dia melakukan hal-hal yang tabu, hal-hal yang memang di luar nalar logika, seperti apa? Marah-marah atau ingin membunuh, atau malah dia suka meminta hal-hal yang aneh-aneh. Contoh, saya ingin kopi pahit, kopi manis, pengen ayam bakar, pengen martabak, segala macam disebutin. Intinya itu bukan hal yang gimana ya, bukan hal yang patut harus kita ikuti, karena makhluk jin itu memang doyannya seperti itu. Kalau kita mengikuti gitu, berarti kita sudah mengikuti alur dia gitu kan. Jadi saya meminta dan memohon nih untuk para sahabat Alba TV nih, kawan-kawan kita dimanapun berada, kalau ada yang kesurupan, tolong jangan diikuti maunya gitu kan. Contoh tadi minta rokok, minta ini, minta itu, jangan diikuti, jangan. Kalau kita mengikuti dia sama saja halnya kita mengikuti alur dia, atau kita istilahnya gimana ya, mengiyahkan apa yang dia inginkan. Itu adalah salah satu kesalahan yang sangat fatal bagi saya. Oke sahabat, namun memang ada pertanyaan juga seperti ini. Kang, gimana cara ngebedainnya kalau yang masuknya itu makhluk goib jin korin, sama katakanlah makhluk jin kafir lah ibaratnya gitu kan. Tadi kan saya bilang kalau mereka meminta sesuatu jangan kita ikuti gitu kan. Seperti dia minta kepala kambing, minta rokok, minta yang segala macam, minta menyan atau wewangian, itu kita jangan ikuti. Kenapa? Karena tadi saya katakan kalau kita mengikuti alur dia sama saja kita itu bersekutu sama dia. Nauzubillah min dzalik, kita sama aja menduakan Allah Subhanahu wa taala, kawan. Dan itu sangatlah hal yang paling dibenci oleh Allah, yaitu bersekutu dengan selain pada Allah ya. Ada juga orang yang masuk, misalkan yang masuk ke dalam tubuh manusia itu jenisnya itu jenis leluhur ya. Bisa dikatakan kalau orang Sunda bilang itu keruhun kan, itu kan karuhun ya. Jadi ada yang masuk, pernah salah satu kawan bertanya, Kang dulu ada yang masuk kemasukan, namun dia ngakunya itu kakeknya yang masuk atau orang tuanya yang dahulu, dan dia berpesan harus rukun sama keluarga, jangan ribut mulu, harus jadi orang yang soleh, harus yang pandai, memberi wejangan-wejangan yang baik untuk keluarganya. Nah itu gimana tuh Kang, kita ikuti atau enggak? Nah itu ada pertanyaan kayak gitu dulu. Nah kalau dia memberikan wejangan seperti demikian, kita harus pahami dulu, kembali lagi, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dan memang kita juga harus ingat, ada salah satu surat kan, wal asri, demi masa, Allah yang punyai masa, tidak ada hal mustahil apabila Allah berkehendak. Karena setiap manusia itu mempunyai korin, kawan ya. Korinnya itu walaupun kita meninggal ya, jasad kita meninggal dunia, dikuburkan ke bumi, korin kita ini tidak mati, karena setiap manusia mempunyai korin, yaitu amaliyah baik kita ya. Jadi yang masuknya itu katakanlah amaliyahnya daripada si almarhum, yaitu misalkan amaliyah si almarhum kakek kita, masuklah ke salah satu orang, menyampaikan harus begini. Itu kita ikuti, jangan. Kalau wejangannya baik kita ikuti, tidak sesuai ibaratnya koridor jangan diikuti. Yang penting tidak keluar koridor dan aturan jalan yang baik dan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah tuh memang maha kuasa. Allah bisa memberikan waktu itu kepada manusia, kawan, untuk bercakap kepada kita yang masih hidup. Banyak banget contoh, kawan ya, banyak banget contoh yang harus kita ambil dan kita petik dari kejadian-kejadian orang yang kesurupan atau orang yang kerasukan. Dan kita pun harus pandai-pandai membedakan mana yang masuknya ini leluhur, mana yang masuknya ini cuman jin yang ingin menyesatkan kita, kan? Jadi banyak banget orang yang belum paham gimana cara membedakannya. Oke, saya akan beri tips yang sangat mudah cara membedakan dia itu leluhur kita atau jin yang ingin menyesatkan kita. Contoh seperti ini yang tadi saya katakan. Ada orang yang kerasukan, terus si kerasukannya itu mengaku bahwa dia adalah leluhurnya atau keturunan saya dari atas gitu kan. Yang paling pertama yang harus kita pelajari itu adalah cara gaya dia bicara. Dia berbicara menjurus ke hal positif atau negatif gitu kan. Walaupun misalkan dia menjurus ke hal positif, contohnya kamu harus selamatan gitu kan. Kata si yang kerasukan ini, dia ngakunya kakeknya, saya kakek kamu, intinya kamu harus selamatan, kamu harus ngaji. Namun nanti kalau ngaji itu kamu harus potong kambing, terus kamu harus bakar kemenyan, kamu harus begini begitu. Nah itu jangan diikuti. Kalau untuk disuruh selamatan, suruh ngaji, kita ikuti, kita doakan, kita kirim puji hadiah. Namun kalau suruh potong kambing, kepalanya dikubur ini itu jangan diikuti. Berarti itu bukan leluhur kita. Itu mutlak bangsa jin yang ingin menyesatkan kita, kawan.
Dan gimana cara mengeluarkannya kalau kita ingin mengeluarkan orang yang kerasukan? Oke, ini tipsnya. Tips yang simple, tips yang dasar saya berikan kepada sahabat ya. Jadi gimana caranya kita mengeluarkan orang yang kerasukan atau ketempelan? Caranya seperti ini kawan. Pertama, yakinkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dasarnya tidak ada kekuatan yang maha dahsyat selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kawan atau sahabat Al-Batipi itu membersihkan diri dengan cara berwudu atau adus ya. Berwudulah, bebersihlah diri dengan baik. Setelah membersihkan diri dan berwudu, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu untuk meminta pertolongan sejati-jatinya pertolongan. Karena tidak ada pertolongan yang lebih baik, tidak ada pertolongan yang lebih dahsyat, tidak ada kekuatan yang maha dahsyat selain kekuatan-Mu ya Allah. Maka berikanlah kekuatan, berikanlah kesabaran, ketabahan kepada hamba yang akan membantu mengeluarkan makhluk jin yang ada di dalam tubuh si Fulan bin Fulan yang sedang kerasukan. Hamba yang mengerjakan ya Allah, dan Engkaulah yang menyelesaikannya. Tutup dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Lalu dekati orang yang kerasukan tadi. Dekati orang yang kerasukan tadi, lalu tempelkan tangan Anda ke dahinya. Sini ya, ke dahinya tempelkan sambil mengucapkan lafaz-lafaz Allah atau ayat-ayat suci Al-Qur'an. Namun apa yang disampaikan itu jangan dalam hati. Kita harus sampaikan secara lantang, secara lisan yang terdengar. Kenapa harus secara lantang, tidak boleh di dalam hati? Karena makhluk tak kasat mata tersebut sedang menempel di badan si Fulan bin Fulan. Otomatis apa yang dia dengar gitu kan, apa yang kita ucapkan dia pun mendengar. Jadi kalau kita membaca dalam hati, dia tidak akan mendengar. Harus kita secara lantang. Kita harus lantang ucapkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang paling utama saya tekankan, bacalah suratul Al-Fatihah 1 kali untuk si Fulan bin Fulan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, beda ya. Kita mengirimkan hadiah kepada Fulan bin Fulan sama almarhumah. Karena orang yang masih hidup juga bisa kita hadiahi kawan ya. Atau jasad kita pun bisa kita hadiahi. Namun tinggal diganti aja kata-katanya. Kata-katanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Summa illa ruha fil jasadi Fulan bin Fulan Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, kita minta lagi, ya Allah, sembuhkanlah dan keluarkanlah makhluk yang ada di dalam tubuh si Fulan bin Fulan. Lalu sambung dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Lebih saya tekankan itu membaca surat ayat kursi. Bacalah ayat kursi berkali-kali. Setelah itu lantunkan sholawat Nabi. Bebas sahabat pakainya sholawat yang seperti apa. Kan banyak sekarang tuh di acara-acara channel YouTube kan. Salah satunya itu Al-Mukarram Kang Ujang Bustomi gitu kan, yang memang salah satu ustadz yang menjalankan dan memang memegang salah satu karomah daripada dahsyatnya sholawat Nabi. Itu kita lantunkan sholawat Nabi sebanyak-banyaknya. Lalu kita takbir sekuat-kuatnya. Apabila si makhluk yang di dalam tubuh orang yang ketempelan ini berontak, teriak, kesakitan, atau malah mau melawan kita, bahkan ada yang sampai mau mencekik kita dan segala macamnya, kita jangan panik, kita jangan gentar, tapi teruslah lantunkan. Jangan kita kalah dengan ghostnya dia. Karena makhluk seperti itu memang hawanya itu ingin nakut-nakuti kita. Saya bunuh kamu, saya ini kamu. Kamu jangan terpancing dengan hal seperti itu. Tetap pada pendirian kamu. Karena kamu sedang melawan betul-betul musuh yang nyata, yaitu setan. Dan dia mengganggu umat manusia. Dan tidak ada tempatnya bagi mereka di badan kita. Karena pada dasarnya badan kita adalah tempatnya kebersihan, tempatnya kesucian, tempatnya mendekatkan diri kepada Allah, bukan tempat mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala memang sudah memberikan tempat-tempat untuk mereka. Seperti itu kawan ya. Jadi yakinkan diri kepada Allah seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau belum paham bisa diputar-putar lagi video ini sampai paham ya sahabat ya. Misalkan Kang, pengertian Akang kurang detail, kurang jelas. Ayolah main ke sini, ke gubuk kita, di gubuk Al-Batipi. Kita silaturahmi, kita tukar pikiran, kita berbagi ilmu. Namun tadi yang saya sampaikan jangan ditelan mentah-mentah, pelajari baik-baik. Terus kita juga banyak bertanya kepada alim ulama, guru-guru besar yang memang sangat istilahnya mahir dan memang di bidangnya dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Gitu ya sahabat ya. Dan sahabat Al-Batipi, perlu sahabat Al-Batipi ketahui ya,
banyak banget kejadian seperti yang ketempelan-ketempelan tadi yang saya katakan. Nanti akan saya masukkan deh salah satu video waktu saya mengobati orang yang kerasukan yang tadi saya katakan pas acara 17 Agustusan itu ya. Saya dulu sempat mengabadikannya, bukan dengan catatan mengabadikan itu bukan saya ingin menonjolkan, oh Kang Alif bisa ngobatin ini itu, tidak. Tapi itu adalah untuk rekomendasi saya pribadi aja, dan saya pun sudah meminta izin gitu kan kepada si katakanlah yang bersangkutan. Nanti saya upload boleh nggak? Ini untuk pembelajaran aja kepada sahabat-sahabat Alba TV untuk menambah pengetahuan bahwa makhluk tak kasat mata itu memang bisa mendekati tubuh manusia. Lebih dasarnya bukan kemasukan tapi ketempelan. Dan cara-caranya di situ ada tata caranya. Namun itu hanya sepenggal yang saya masukkan. Nanti dipelajari aja, diperhatikan. Nanti boleh sahabat Alba TV bertanya di kolom komentar. Berkomentarlah yang baik, yang bijak. Karena setiap pribadi kita itu dinilai dari karakter dia berbicara dan dia berkomentar. Mungkin seperti itu aja sahabat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun nanti akan saya sambung dengan penjelasan yang lebih ringkas dan detail tentang penjelasan orang ketempelan. Dan saya akan mempraktekkan bagaimana caranya orang kesurupan, cara melepaskan kesurupan tersebut. Nanti saya akan melakukan mediumisasi sahabat ya. Terserah. Nanti saya akan melakukan mediumisasi ya, akan saya praktekkan. Saya akan masukkan misalkan jin apalah, jin belek, jin engklek, terserah. Nanti saya masukkan ke dalam tubuh mediasi ya. Nanti saya akan keluarkan dengan tata cara yang benar dan baik. Dan sahabat Alba TV mudah-mudahan bisa mempelajarinya dengan baik. Namun itu kan hati-hati sahabat, kita mempelajarinya jangan dari YouTube doang gitu kan. Harus ada pembimbingnya. Karena banyak kejadian yang tidak sedikit orang yang istilahnya kalau bahasa di sini tuh kelindih, atau istilahnya itu mempelajari sesuatu itu tanpa pembimbing. Itu tidak boleh ya kawan ya. Itu tidak boleh. Sekali lagi, jangan pernah mempelajari keilmuan tanpa pembimbing. Walaupun tadi saya sampaikan bisa dilihat dengan tata cara yang nanti akan saya sampaikan, namun jangan dipraktekkan kalau tidak ada pembimbingnya. Jadi saya sangat menekankan itu sahabat. Nanti akan saya jabarkan caranya seperti apa. Kita akan lakukan mediumisasi, lalu kita akan keluarkan makhluk tersebut dengan tata cara yang sederhana, yang memang dasar agar sahabat Alba TV bisa mengerti tata caranya. Oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke sahabat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tunggu video selanjutnya untuk kita mengupas tentang bagaimana cara mengeluarkan makhluk halus yang menempel ke tubuh manusia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.